Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, ya. Saya melihat wajah-wajah yang pagi hari ini ceria, penuh dengan semangat, ada optimisme yang insya Allah ini semualah nanti yang akan mengantarkan saya dan Bapak Ibu semuanya kepada ridhonya Allah yang nantinya akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, kita akan masuk pada materi yang pertama ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Guswi bahwasanya kita akan bagi menjadi 3 sesi pada pelatihan pagi hari ini ya. Yang nanti kita akan masing-masing sesi kita akan jeda untuk rehat sejenak dan tentunya persiapan pada sesi yang berikutnya. Dan diharapkan juga Bapak Ibu nanti menyiapkan alat tulis karena tentu ini nanti terkait dengan tugas-tugas, terkait dengan materi yang akan kami sampaikan ya. Ini bukan sekedar teori Bapak Ibu ya. Saya tidak sekedar menyampaikan tentang sebuah teori, tetapi akan menyampaikan energi, akan menyampaikan tentang pengalaman, dan juga akan menyampaikan bagaimana teknis-teknisnya agar saya dan Bapak Ibu semuanya yang berada dalam Zoom forum pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan pertolongan Allah dan salah satunya adalah betul-betul kita dilunaskan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin untuk membuka layar ya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, materi kita pertama pada pagi hari ini yaitu adalah terkait dengan brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming itu adalah kita akan kupas nih terkait dengan seluk-beluk yang berkaitan dengan utang. Ya. Kita mulai dari kisah perjalanan ini Bapak Ibu semuanya mengalami gitu ya. Bagaimana kita harus menyelesaikan tanggungan mana kemana kurang. Kita pernah mengalami. Ya, kita pernah berada di fase yang sama, kita pernah berada di posisi yang sama, dan apa yang pernah kami lakukan, apa yang pernah kami alami, itu barangkali saat ini yang Bapak Ibu sedang alami. Ada di antara kita yang barangkali pernah punya utang dengan lembaga keuangan, dengan bank, atau juga ada yang pernah masuk dalam ranah kartu kredit, kemudian pinjaman tanpa agunan, sehingga kita bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan, tanpa ada barang jaminan. Kemudian pernah masuk juga dalam pinjaman yang kita harus ngebayarnya pekanan. Dan itu sangat memberat. Yang memang ketika kemarin, atau di era saya,
belum ada yang namanya pinjaman online. Jadi pinjaman belum semudah yang sekarang. Namun pada prinsipnya, pada dasarnya, ini semua adalah sama. Muaranya adalah sama. Kita dikejar-kejar juga, kita harus menyelesaikan juga, diteror juga, siangnya nggak tenang, malamnya juga nggak tenang, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, sama kondisi. Nah tentunya nanti kita akan bersama-sama belajar menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Dari pengalaman-pengalaman itulah nanti yang kemudian saya berharap betul bahwasanya saya dan Bapak Ibu semuanya dan kawan-kawan semuanya bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inti dari perjuangan, dan kemudian bisa mendapatkan hasil. Dan tentunya hasil itu adalah apa yang selama ini kita impikan, yaitu adalah selesai ataupun lunasnya utang-utang kita semua. Jadi intinya Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu kawan-kawan semuanya bahwa apa yang Bapak Ibu alami saat ini itu kami pernah mengalaminya. Sehingga ketika kita ingin belajar, maka belajarlah dari orang yang pernah mengalami hal yang sama. Bapak Ibu ingin perjalanan ke Jakarta, maka siapa yang akan Bapak Ibu ajak? Atau Bapak Ibu akan nurut dengan siapa? Ya tentu orang yang pernah pergi ke Jakarta dan bahkan mungkin pernah berkali-kali ke Jakarta. Yang pernah punya pengalaman terkait dengan rutenya, perjalanannya, dan seterusnya. Bapak Ibu akan yakin dan semakin menemukan jalannya. Sama juga dengan yang sekarang. Ketika kita berbicara tentang masalah utang, tentang amanah, maka kepada siapa kita harus belajar? Ya tentu belajar kepada orang-orang yang pernah punya amanah, pernah punya utang, dan kemudian bisa menyelesaikan. Teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi apa yang pernah Bapak Ibu rasakan saat ini, kami pun pernah mengalaminya. Semua berawal dari sini Bapak Ibu. Semua berawalnya dari sini. Jadi kenapa seseorang itu bisa punya utang? Apa sebabnya? Setidaknya kami merangkum ada 4. Yang pertama, seseorang itu karena ingin cepat kaya. Tidak mau berproses sedikit demi sedikit. Tidak mau berproses lambat laun. Tetapi dia ingin cepat. Sehingga apa? Sehingga begitu melihat peluang-peluang yang menggiurkan, yang seolah-olah itu mudah untuk dikerjakan, dan memang penawarannya sungguh menggiurkan, sehingga kita pun terjebak dan kemudian masuk ke ranah itu. Bahkan kalaupun kita harus berutang, ya kita akan berutang. Dan kami pernah mengalami berhutang hanya untuk ditipu, berhutang hanya untuk masuk ke ranah yang nggak jelas, berhutang yang memang hutang itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita utang, kemudian kita gunakan buat jajan, kita gunakan untuk keperluan diri kita sendiri, itu kan enak gitu ya. Tapi kalau kita berutang, dan ini untuk orang lain, karena kita ngebantu saudara, nolong temen, nggak taunya malah justru kita yang harus menanggung akibat dari utang itu. Kenapa? Karena ingin cepat kaya. Ada teman datang, menawarkan prospek, menawarkan pekerjaan, menawarkan peluang, menawarkan investasi, yang akhirnya semuanya bodong. Banyak nggak ini? Banyak. Ya, karena keinginan. Dan ini naluriah, teman-teman. Naluriah. Artinya setiap kita itu memang punya.
Ya, di hati kecil kita tuh punya rasa agar kita tuh cepat kaya. Ini alamiah, naluriah dalam dalam diri setiap kita. Dan yang kedua adalah kenapa sebab orang itu punya utang? Karena atas kesalahan diri sendiri. Ya, karena sebenarnya semua kesalahan diri sendiri. Tanpa mau belajar, tanpa mau bertanya, tanpa mau mencari informasi terlebih dahulu, yaudah begitu, yo wes, percaya. Akhirnya inilah yang menyebabkan seseorang masuk ke ranah ranah utang. Dan biasanya dari satu utang, ini akan nimbul ke utang kedua, utang ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Utang pertama, ini harus ditutup. Akhirnya dia menggunakan utang kedua. Utang kedua nggak bisa ketutup, dia harus pakai utang ketiga. Dan begitu seterusnya. Bahkan pernah ada satu cerita kemarin, ada satu orang yang bahkan punya lubang pinjaman lebih dari 30 pinjaman. Dan itu semuanya online. Dan itu semua berawal dari hanya satu pinjaman saja. Ya, jadi karena kesalahan diri sendiri. Yang ketiga, sebab-sebab orang punya utang itu karena menuruti gaya hidup. Gaulnya sama siapa, kemampuannya seberapa. Jadi terkadang orang itu menutupi kekurangan diri itu dengan gaya hidup atau pola hidup yang di luar kemampuan. Apalagi ketika kumpulnya dengan orang-orang yang memang gaya hidup high kelas di atas dia. Di atas kita, jangkauan di atas kita. Handphonenya baru, kita juga ikut-ikutan beli handphone baru. Era dulu misalnya tahun berapa ya? Dua ribuan sepuluh ya, 2010 2011 ketika itu masih ramainya BlackBerry, banyak orang yang kemudian akan membeli BlackBerry meskipun harus dengan utang. Kenapa? Nurutin gaya gaya hidup. Temennya beli kendaraan, ikut-ikutan beli kendaraan. Padahal belum mampu. Padahal masih ada kendaraan yang lama. Dan bahkan dulu di era tahun 2000-an, ada satu gaya hidup yang memang Masya Allah. Ya. Jadi, teman-teman, orang ngopi. Jadi orang cuma pergi ke Singapura, itu cuma sekedar ngopi. Jadi orang nih dari Indonesia, terbang ke Singapura, dia turun di bandara Singapura, dan kemudian cari kopi shop di sana, dia ngopi. Padahal nggak punya duit. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kartu kredit. Kita pernah diajarin seperti itu. Saya diajak ke Singapura, jalan-jalan gitu ya, bahasanya ngopi-ngopi, ya. Pakai kartu kredit, Pak. Kawan-kawan. Beli tiketnya kartu kredit, hotelnya kartu kredit, ngopinya kartu kredit. Begitu sampai di Indonesia, maka jumlah limit kartu kreditnya kan. Kenapa? Karena kita pernah keluar negeri. Jadi gaya hidup, nurutin gaya hidup ini nggak pernah selesai. Ya. Dan kemudian yang keempat, alasannya adalah karena mental miskin. Jadi orang ini kalau mentalnya miskin, dikit-dikit mikirnya bagaimana agar saya bisa dapat uang dengan cara yang cepat. Pengennya cari yang praktis gitu. Apa itu? Pinjem. Beli sesuatu, pinjem akhirnya. Mau datang ke satu tempat, pinjem. Dan inilah yang betul-betul akan mempengaruhi bagaimana cara hidup seseorang. Dan kalau sudah kehidupannya setiap hari, ini ada model begini. Ya, saya sebut model mental miskin itu kayak begini. Pengennya itu gali lubang, tutup lubang.
pinjam lagi, pinjam lagi. Hari ini bayar, besok pinjam lagi, hari ini bayar, besok pinjam lagi, begitu terus. Dan ini nggak kelar. Jadi ini setidaknya ada 4 alasan yang menyebabkan seseorang punya utang. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mendesain kehidupan kita itu untuk menjadi kehidupan yang terbaik. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, banyak di antara kita sudah hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada, menyembahku kata Allah, mengabdi kepadaku, nurut kan begitu. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didesain oleh Allah, kehidupan kita ini sehari semalam ini untuk ibadah, nggak ada yang lain. Maka kalau kita memahami esensi dari kehidupan kita, esensi dari ibadah itu sendiri, maka sebenarnya kita akan paham, kita akan clear di sini. Kenapa? Karena mulai dari kita bangun tidur, itu nilainya bisa ibadah. Rasulullah ajarkan tatkala kita bangun tidur, maka kita mengucapkan syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Clear. Begitu kita mau makan, itu juga ada tata caranya. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Ada tata caranya. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, selesai makan, semuanya ada tata caranya. Bahkan ketika kita bekerja, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kita keluar dari rumah, kita ucap bismillah, selesai kita ucap alhamdulillah. Semuanya itu dalam rangka untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak neko-neko. Maka kalau kemudian seseorang sudah neko-neko, sudah keluar dari jalur dan fitrahnya yang memang sudah Allah tentukan di sini, ya tentu akan ada dampak ataupun akibatnya. Salah satunya adalah dampak utang. Lawang kita itu diciptakan untuk ibadah kok, malah neko-neko. Memenuhi gaya hidup, pola-pola yang enggak sehat dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, ya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kita semuanya dibangkitkan, tiap-tiap umat seorang saksi atas dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Kapan ini terjadi? Yaitu ketika sudah terjadi kiamat, di hari pembalasan. Di hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Quran itu sudah Allah desain, sudah Allah turunkan
melalui Nabi kita Muhammad SAW sebagai penjelas, untuk menjelaskan, sebagai petunjuk, untuk memberikan petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang berserah diri. Berserah diri itu seperti apa? Berserah diri itu berarti mengikuti apa yang menjadi aturan main dari Allah Subhanahu wa taala, enggak neko-neko. Maka kalau kita neko-neko, ya kita tidak akan mendapatkan apapun. Tapi kalau kita mau berserah diri, maka Allah sudah berikan jaminan bahwasanya kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita jelas. Jadi kenapa sampai kemudian kita keluar dari jalur dan kemudian punya persoalan-persoalan yang sampai dengan hari ini belum selesai, utamanya adalah masalah utang tadi, karena memang kita tidak mengikuti petunjuk, kita tidak mengikuti apa namanya apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Jadi atas perbuatan kita sendiri inilah yang membuat kita itu jadi hina. Hina di hadapan manusia, hina juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, disinilah kita harus belajar. Disinilah kita harus mengevaluasi diri kita. Oh iya, bahwasanya ini memang salah saya kok ya. Memang salah saya bukan salah siapapun. Gitu. Memang saya yang salah. Ya, kita memahami esensi ini bahwasanya saya termasuk orang-orang yang berada di jalan yang benar, berada di realnya. Jadi kita keluar dari realnya. Sehingga inilah yang sampai dengan hari ini kita alami. Nah, termasuk di Quran surah Al Imran ayat 93 ini juga sama. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar yang menyeru kepada iman. Jadi kita paham, kita ngerti, gitu ya. Tapi justru kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti langkah-langkah memang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka kami pun beriman. Jadi ketika ada seruan kami beriman, kami beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta dengan orang-orang yang banyak berbakti. Nah, insya Allah ya teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Taala, setelah kita kemudian paham, setelah kita kemudian menyadari bahwa kita tidak berada di real yang benar selama ini, kita tidak berada di jalan yang benar selama ini, maka kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita kembali? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Sesuatu yang bisa kita contoh, sesuatu yang bisa kita tiru. Ya, sesuatu yang kita bisa contoh dan sesuatu yang kita bisa tiru. Dan ketika kita bisa niru dan mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW, maka tentu hidup kita itu akan menjadi mudah. Nah, siapa yang ikuti Rasul ini yang mau mengambil pelajaran
Yang mengambil suluh teladan dari Rasul kita adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kemudian yakin bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak akan ada hari kiamat dan kemudian banyak-banyak mengingat Allah. Sekali lagi, nanti bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita, termasuk kita punya amanah, maka caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul kata Umar bin Abdul Aziz, bahwasannya hutang itu membuat seseorang terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Bapak Ibu kawan-kawan silakan perhatikan tabel di atas kan mapping ada yang ketiga Bapak itu bisa dimatikan. kemudian versi pribadi ya, sisa utangnya versi pribadi. Jadi bisa saja nanti dalam penghitungan ya, dalam penghitungan itu kalau dihitung oleh bank utangnya sekian, kalau dihitung oleh diri kita sendiri sekian. Bisa saja ada selisih ya. Kalau tidak ya nanti tetap ditulis saja sama. Kemudian apakah utangnya ini termasuk yang masuk dalam kategori OJK atau tidak ya. Jadi dalam masuk kategori pengawasan OJK atau tidak. Kemudian apakah utangnya ini ada agunannya atau tidak. Kemudian jika kita nilai agunan itu kalau dijual berapa. Kemudian utangnya tadi angsuran per bulan berapa. Atau kalau dilunasi berapa. Dan tanggal jatuh temponya berapa ya. Ada 10 kolom. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan membuat kolom ya, membuat kolom di kertasnya masing-masing. Silahkan dituliskan ya. Semua jenis utangnya. Kalau ada utangnya 10 ya ditulis 10. Jenis utang itu apa? Jenis utang itu misalnya ke bank A, ke bank B, atau misalnya ke teman A, teman B, atau misalnya ke lembaga satu, lembaga dua. Oke. Lalu kemudian berapa sih sisa utangnya? Apakah masih banyak atau sedikit? Nanti silakan ditulis jumlahnya. Versinya bank berapa, versi pribadi kita berapa. Kemudian apakah ini masuk dalam OJK atau tidak. Kemudian agunannya, nilai jualnya, kemudian angsuran per bulan. Ya, silakan Bapak Ibu kawan-kawan, kita berikan waktu 5 sampai 10 menit ya. Nanti kalau belum selesai kita tambah lagi waktunya untuk mengerjakan ini dulu ya. Kita akan mapping dulu. Ya, yang belum pernah melakukan mapping, silakan dilakukan mapping. Monggo silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa dikerjakan tugasnya. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat chat ya. Untuk mengisi form tadi ya jenis hutang dan yang lainnya. Afwan Ustadz, boleh diperlihatkan lagi layarnya tadi? Ya. Oke, saya buka lagi. Silakan.
Afwan Ustadz, sudah selesai satu. Ditunggu dulu, yang lainnya juga Ibu. Iya. Ya, sembari menunggu kawan-kawan yang lain ya. Kita masih menunggu dulu. Ada yang masih nulis ya. Oke, tidak apa-apa Bu Popon ya, tinggal mengikuti saja. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain, coba ini kita akan komunikasi dulu ya. Saya coba tanya Pak Mustaqim dari Karawang. Pak Mustaqim sudah bisa mengerjakan? Assalamualaikum Pak Mustaqim. Boleh dibuka Pak Mustaqim. Mic-nya boleh dibuka di pojok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya. Gimana Pak? Sudah bisa dikerjakan tugasnya? Alhamdulillah sudah dikerjakan, Ustadz. Siap. Ada yang personal nggak Pak Mustaqim? Personal itu Personal maksudnya itu untuk per orang ya, Ustadz. atau Untuk semua gebang? per orang ada, gebang ada. Oke, per orang ada, gebang ada. Tapi sudah ditulis semuanya ya? Sudah. Oke, siap. Terima kasih Pak Mustaqim. Kita Baik, coba Ustadz. tanya yang lain nih Dari yang dari Palu. ya Bu Iza sudah selesai Bu tugasnya Bu. Alhamdulillah sudah Ustadz. Sudah ya. Ini kemana aja nih? Ada yang personal kah? Eh, kiranya di sini tidak ada masalah untuk buka-bukaan. Ada Mana personal ya. mana ada, terus Kepang juga ada ya. Dari bank ada, gadai BPKB mobil, kemudian juga menggunakan kartu kredit, kemudian gadai Oke. emas. Kemudian Kartu kalau untuk kredit prioritas ini, kreditnya sudah berapa lama nih Bu Iza? ya untuk prioritas itu semuanya prioritasnya untuk pendidikan anak-anak. Enggak, maksudnya yang kartu kreditnya sudah berapa lama itu Yang berjalannya? di bank eh, berjalan 4 tahun.
Hmm. Kalau yang gadai BPKB baru jalan 3 bulan. Baru jalan 3 bulan. Oke, oke, oke. Kemudian kredit kartu kredit eh, lunas ambil, lunas ambil. Lunas ambil. Ya, itu sudah punya kartu kredit berapa lama ini? Kartu kreditnya berapa lama? Sekitar 3 tahun ada. 3 tahun ya. Oke, siap. Yang selanjutnya gadai emas. Hmm. Gadai emas itu saya baru bisa bayar bunga. Bunganya sekitar 1 juta karena emasnya sekitar 10-an ada, 10 gram. Ya. Jadi prioritas ini Ustadz semua untuk pendidikan karena semua jauh. Yang di luar negeri yang memang betul-betul membutuhkan biaya. Perguruan tinggi yang satu di Turki, satu di Mesir itu yang alasan untuk minjam itu yang prioritas itu. Oke, siap. Ya. Kemudian untuk agunannya dengan menggunakan SK yang digunakan dan saya rasa terpantau. OJK-nya di sini terpantau atau bukan ya Ustadz ya? Ya, OJK-nya kan misalkan ke apa namanya? Ke bank-bank itu kan ada yang ada OJK, ada yang tidak Iya. ya. Alhamdulillah semua terpantau dengan OJK. Tidak ada yang di kartu kredit juga terpantau dengan OJK karena kartu kreditnya dari BSI. Ya. Kalau utang pribadi ada dengan keluarga sendiri, tapi tidak sebesar ya. Mohon maaf Ustadz sudah buka-bukaan di sini. Terima kasih Bu Izzah ya. Kita akan selesaikan satu persatu, kita kupas satu persatu gitu ya, agar bisa segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Ini sudah selesai semuakah? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan dulu kalau sudah. Izin tadi share. Jadi kita sampai di sini ya. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Taala, kenapa sih kita harus memapping atau memetakan terkait dengan utang kita itu kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mapping, tidak bisa memetakan, maka kita mau menyelesaikan ini pun nggak bisa. Gitu. Akhirnya bingung, mana dulu nih yang mau diselesaikan. Nggak ngerti kenapa. Utangnya kemana saja saya nggak ngerti, jumlahnya berapa saja nggak ngerti. Ada tuh berapa orang ketika ditanya, loh, Bapak Ibu punya utang berapa? Berapa ya Ustaz? Kira-kira, oh utang kok kayak kira-kira? Nggak bisa. Utang itu bukan kira-kira, utang itu pasti jumlahnya. Ya. Jadi nggak bisa kira-kira, maka pasti jumlahnya. Sekian Ustaz, sekian. Saya punya amanah di 10 tempat, jumlahnya sekian. Gitu. Sehingga nanti bagaimana kita mau menyelesaikan, itu jelas ada paksanya, ada jalannya. Kita mau menyelesaikan mana dulu kan gitu. Dan yang perlu kemudian dipahami oleh teman-teman semuanya, bahwasanya ini nanti memang harus bertahap. Tidak bisa menyelesaikan semua utangnya Bapak Ibu kawan-kawan semua sekaligus ingin selesai, tidak bisa. Ya, ini pengalaman, tidak bisa. Semuanya harus bertahap. Ada yang bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, sampai 1 tahun baru kelar. Ada. Tapi semuanya perlu proses dan bertahap. Kan begitu. Ini harus perlu difahami dulu. Tidak bisa kemudian, wah berarti nanti utang saya selesai semua Ustaz bareng. Enggak. Ya. Maka perlunya atau pentingnya kita mapping itu seperti ini. Ya. Pentingnya kita mapping itu seperti ini. Ya. Nah, kenapa kemudian harus ada
ada yang tadi, apakah kemudian ini utangnya ada yang OJK, ada juga yang pakai agunan atau tidak, karena ini nanti terkait dengan bagaimana kita mengambil sikap, ya, bagaimana kita mengambil sikap terkait dengan agunan. Ya. Lembaga yang dalam pengawasan OJK itu apa namanya, kita sedikit lega, gitu ya. Kenapa? Karena lembaga ini memang betul-betul diawasi bagaimana sikapnya terhadap customer atau konsumen atau nasabah itu juga dalam pengawasan OJK. Artinya ada real yang memang mereka ada langkah-langkah yang mereka itu ketika ambil itu nggak neko-neko gitu loh ya, nggak ngebuat diri kita atau nyawa kita itu sampai bermasalah gitu ya. Itu yang OJK. Tapi kalau yang tanpa ada pengawasan OJK ya itu bisa sangat brutal mereka. Bisa sangat brutal. Maka perlu penting. Kemudian apakah ada agunan atau tidak? Ya nanti penting. Karena sikap kita ketika kita pinjam atau punya pinjaman yang memang itu punya agunan dan tidak ada agunan, itu pensikapannya tentu berbeda. Ya. Kemudian jumlah per bulannya berapa? Ini nanti kaitannya dengan berapa sih sebenarnya pendapatan kita sebulan? Income kita per bulan itu berapa? Angsuran kita per bulan itu berapa? Nanti kita akan ketemu, ya. Kita akan ketemu Bapak Ibu. Kok nggak selesai? Oh, ternyata pengeluaran kita untuk angsuran saja itu sekian juta. Sedangkan pemasukan kita hanya sekian juta. Oh, pantas nih. Nggak nutup. Menutupnya bagaimana? Nanti ada caranya. Ya. Bagaimana agar cukup? Nanti ada caranya. Ya. Kemudian kapan jatuh temponya? Apakah memang sudah diburu-buru atau masih lama? Apakah memang kita harus segera ataukah kita bisa bersantai-santai dulu gitu ya, mikir terkait dengan utang ini. Nah, jadi semua ini harus dipetakan, di mapping dulu ya. Dan sekali lagi kami sampaikan ini baik yang apa namanya, yang ke personal ataupun yang ke lembaga ya, sehingga silakan nanti yang kalau belum sempat ditulis nanti bisa disusulkan ya, ditulis misalnya, oh lupa saya punya utang ke Anton nih sekian misalnya ya. Oke ya, ini pentingnya mapping ya. Nah, kita lanjut bagaimana pensikapan kita terhadap mapping ini teman-teman ya. Nah, ini kita harus punya prioritas. Bagaimana cara kita memprioritaskan agar utang kita itu bisa selesai? Ada urut-urutannya. Kalau kita urut-urutan yang salah, apa yang terjadi? Ya nanti tentu akan berdampak pada utang-utang yang lain. Ini perlu kami sampaikan ya. Yang pertama itu adalah kepada karyawan. Jadi kalau toko ataupun perusahaan yang mereka punya karyawan, maka utang kepada karyawan, beban kepada karyawan ini harus didahulukan. Pernah satu ketika sharing kepada kami seorang pemilik toko bangunan yang mereka punya karyawan dan ternyata toko bangunan ini memberikan nomor sekian itu pada gaji karyawan. Jadi gaji karyawan itu kalau nanti ada uang itu baru diberikan. Kalau enggak ya mundur. Ya, mundur minggu depan, mundur 2 minggu lagi, mundur bulan depan. Ya, padahal karyawan ini aset gitu, yang memang harus diutamakan. Ini bagi yang punya karyawan. Kalau enggak ya di skip ya. Skip ya. Ini karyawan penting. Yang kedua utang dagang. Ini bagi teman-teman yang punya toko, yang punya usaha, yang kemudian ada transaksional terkait dengan barang dagangan. Ini harus diutamakan dulu. Kenapa? Ada cerita. Ya. Salah satunya tadi di toko bangunan ya. Jadi toko bangunan itu modelnya banyak supplier masuk memberikan barang dan suppliernya lebih dari satu. Ya. Suppliernya lebih dari satu dan ketika masuk barang itu tidak langsung dibayar. Kapan bayarnya? Bayarnya tempo atau bayarnya kalau nunggu barang sudah terjual.
kebanyakan tempo, bulan depan, 2 bulan lagi, atau ketika suppliernya datang, kemudian dikasih uang, gitu ya, nanti ada nota putihnya atau ada ban putihnya, masih sisa berapa dan berapa. Nah, ada banyak yang terjadi, ya, apa? Supplier satu masukin barang, ya kan? Barang sudah terjual habis, uang masuk. Datang supplier 2 ngasih barang. Harusnya uang ini dikasihkan ke supplier pertama karena ini barangnya supplier pertama. Tetapi supplier kedua datang, akhirnya dikasih uang. Dikasih ke supplier kedua. Begitu seterusnya ada supplier masuk, dikasih. Akhirnya apa? Banyak supplier yang tidak terbayar. Kenapa? Karena menunggu supplier datang lagi, menunggu supplier datang lagi. Barangnya sudah habis, uangnya habis, nggak tahu kemana, ternyata tidak dibayar. Biasanya seperti ini itu digunakan buat dia bayar angsuran ke bank, buat dia beli ini, buat dia beli itu, dan seterusnya. Utang dagang. Ini bagi yang punya usaha. Kalau nggak punya usaha, kita skip. Ya, kita skip. Kemudian yang ketiga, utang ke teman ataupun kolega. Yang kadang cuma 100.000, 200.000, tapi nek kita sering hilang-hilang, ini bahaya. Utangnya benar enggak banyak, 100.000, tapi ini kalau kita ngilang-ngilang atau enggak datang-datang, enggak bayar-bayar, ini jadi bahaya. Dan yang keempat adalah utang keluarga, sama juga ya. Misalnya ke adik, ke kakak, ke sepupu, ke saudara, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat, ada 4 utama di atas yang saya berikan warna merah. Artinya apa? Ini dangerous. Ya, harus diutamakan. Nggak boleh tidak. Nggak boleh nanti. Ya, ini dangerous harus. Kenapa? Inilah yang nanti akan menopang, akan membuat rezeki teman-teman semuanya clear di belakangnya. Itu di sini. Contoh, karyawan teman-teman nggak dibayar sampai minggu depan, sampai 2 minggu lagi, bahkan ditunda sampai 1 bulan ke depan, apa yang terjadi? Padahal dia harus ngidupin keluarganya, harus ngasih buat istrinya, harus beliin susu buat anaknya. Apa yang terjadi? Gajinya nggak keluar-keluar. Bapak Ibu tahan. Apa yang terjadi? Ya, betul. Dia akan ngutang. Dia akan ngutang juga. Jadi persoalan baru buat karyawan kita. Dan belum lagi kalau dia berdoa. Wah, doanya dasar. Sama juga supplier. Kalau dia doa dahsyat nih. Teman. Kita sering kali bikin status jalan-jalan, makan-makan, tapi utang 100 saja nggak kita bayar gitu loh. Kita kalau ditagih ngilang. Keluarga juga sama. Maka bagian 4 ini dangerous, harus betul-betul jadi perhatian pertama. Prioritas pertama ini. Nah, kalau kemudian belum bisa, maka lakukan komunikasi, teman-teman. Ya, komunikasi. Pada karyawan sampaikan, mohon maaf, pengeluaran kita bulan ini sedang banyak. Untuk gaji karyawan, anggarannya belum ada. Mohon dipahami. Ya. Sampaikan. Ke supplier juga sama. Ke teman, mohon maaf. Ya. Izin memang saya sering jalan-jalan. Saya sering makan-makan. Utangmu belum saya bayar dulu. Atau termasuk keluarga ada yang pernah tanya kepada saya, Ustadz, boleh nggak saya maunya utang ke saudara, tapi saya pengen umroh? Boleh, saya bilang. Tapi sebelum jenengan umroh, sebelum Bapak Ibu umroh, datangi temannya itu, datangi keluarganya, izin bahwa utangnya belum bisa dibayar sekarang, tapi mau berangkat umroh. Begitu. Ya. Jadi sampaikan, komunikasikan Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jangan hilang. Sekali lagi, 4 atas ini sebagai prioritas. Jangan salah, nanti kalau salah ini akan dampaknya luar biasa. Kemudian bagian yang kedua, yang warna biru. Ya. Ini utang yang punya resiko pidana dan utang yang punya resiko keselamatan jiwa.
ini menjadi prioritas berikutnya. Ya. Jadi teman-teman ada tuh kadang memang di luar sana itu ada yang memang betul-betul sampai ngancam, sampai memberikan tindakan, sampai melukai dan sebagainya. Ini harus kita prioritaskan dulu, kita selesaikan di awal. Yang berikutnya, utang yang punya resiko sita agunan. Jadi teman-teman utang tapi pakai agunan. Entah itu BPKB, entah itu sertifikat gitu ya. Tidak apa-apa. Ini masuk ke prioritas berikutnya. Dan yang terakhir, utang yang modal KTP dan KK doang tanpa ada agunan. Berarti pinjol masuk mana? Betul. Masuk prioritas terakhir. Ya, jadi pinjol itu masuk prioritas terakhir Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu balik pinjol jadi yang utama, kelar semua. Ya, kelar semua nih, nggak selesai. Jadi kenapa kita nggak selesai? Karena kita salah memprioritaskan dalam proses pembayaran. Tetapi kita diancam Ustaz. Iya memang tugas mereka ngancem. Tapi kita diteror Ustaz. Iya karena tugas mereka neror gitu. Itu tugas mereka. Ngancem, neror, ya nakut-nakutin, nyebar data dan sebagainya. Ya memang itu mereka lakukan. Tetapi kalau ini kita paksakan untuk menjadi prioritas pertama, nanti dalam penyelesaian kita nggak kelar, teman-teman ya. Jadi apa? Karena ini tanpa jaminan untuk pinjol. Nanti kita ada teman-teman kan maka ada salah satu lembaga yang ngebantu untuk pendampingan dan seterusnya. Ya, kalau sampai kemudian mereka ini melakukan kekerasan, melakukan ancaman, itu sebenarnya mereka sudah melanggar tindak pidana dan ini bisa kita laporkan. Ada kok sanksi hukumnya. Ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi, inilah prioritas yang harus teman-teman lakukan. Kalau tidak sesuai prioritas, kelar. Ya. Begitu teman-teman. Urutannya silakan sekali lagi. Kenapa? Ada bagian-bagian dari doa teman-teman kita, doa-doa karyawan kita, doa-doa keluarga. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Kita berikan gambaran. Kenapa personal harus kita dahulukan? Karena bisa jadi kita utangnya memang cuma 100 teman-teman. Tetapi 100 itu digunakan untuk beli susu anaknya. Kalau kita telah bayar, coba. Anaknya minum susu pakai apa? Ya, memang anggarannya buat beli susu itu. Sedangkan kalau kita ke bank, Bapak Ibu ya, contoh. Kalau misalnya kita ke bank atau pinjol, misalnya kita nggak ngebayar di hari itu, kita nggak ngebayar angsuran di bulan itu, apakah banknya tutup? Enggak. Apakah banknya rugi? Enggak. Masih tetap berdiri kokoh itu. Ya, masih tetap mereka berdiri kokoh dan mereka nggak bangkrut dan mereka nggak rugi. Tapi kalau teman kita nggak kita bayar, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli susu, gara-gara uangnya kita pakai, apa terjadi? Nah, seperti itu. Jadi ini penting. Bagaimana kemudian kita bisa memprioritaskan. Silakan dituliskan Bapak Ibu punya aset apa saja. Asetnya, nominalnya. Silakan ya, dituliskan Bapak Ibu punya aset apa saja, nominalnya berapa. Oh, saya tinggal di rumah kontrakan Pak Ustadz ya sudah, itu berarti bukan aset Bapak Ibu. Saya punya rumah tapi kecil Pak Ustadz ya sudah, tulis itu asetnya.
saya punya kendaraan tapi kendaraan tahun lama Pak Ustadz. Enggak apa-apa, tulis saja. Jadi teman-teman harus ngerti ini aset teman-teman atau bukan. Ya. Ya, silahkan 5 menit ya untuk bisa menuliskan asetnya dan juga nominalnya. Kalau di nominal, kalau teman-teman nggak ngerti atau bagaimana cara menominalkannya, ya kira-kira saja atau dikosongi tidak apa-apa ya. Ya, silakan ditulis asetnya ya. Sing rep lagi kita mama. Oh, nek Baik Bapak Ibu kawan-kawan yang berbahagia, kita sudah selesai sesi yang pertama ya, ngulik terkait dengan utang ya. Nanti kita akan lanjut di materi berikutnya. Hasil sesi pertama kita ini mau diapain gitu ya. Mau diapain? Nanti masuk di sesi yang kedua. Ini teman-teman boleh
buat kopi, ngambil kopi, berat dulu dipersiapkan ya. Nanti kita akan sambung lagi pada materi yang kedua, yaitu nanti pukul 10:30 ya. Izin, nanti kita akan sambung lagi di pukul 10:30 ya. Silakan teman-teman bisa ngambil snack, ngambil kopi atau sekedar meluruskan badan. Dan kami ingatkan teman-teman mohon nanti untuk bisa dibuka Zoom-nya ya. Kenapa? Karena kita belajar diharapkan teman-teman bisa ikut interaktif ya, sehingga ini bukan sekedar seminar ya, tapi ini adalah private class ataupun training. Baik, Bapak Ibu, izin saya tutup dulu, nanti kita sambung lagi setelah rehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu semuanya kawan-kawan, kita akan bersiap melanjutkan pada sesi yang kedua. Silahkan kembali kameranya dibuka ya. Kita tunggu dulu teman-teman untuk membuka kameranya. Ya, kita tunggu dulu. Ada teman-teman untuk bisa membuka mic-nya.